Podcast Seminggu Show. Waduh shownya. Bisa ada. Membedakan yang ada YouTube-nya gitu loh. Podcast Seminggu Dangdut. Enggak ada cabung lagi dangdut. Ini yang ada ini podcast minggu bergambar. Bergerak. Jadi ada audio dan ada videonya. Kali ini bersama Oza Rangkuti. Yes, akhirnya nih. Akhirnya. Setelah sekian lama ya. Susah banget nyari jadwal Oza. Ya, enggak nih. 3 tahun apa 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun ya benar. 4 tahun. 2021. Sebenarnya kan nih gue klarifikasi ke Bocah Nanas kan. Iya. Dulu kan gue minta ke lu bang ya kan bang. Ayolah undang-undang lah gue podcast seminggu 2002. Emang bunga gue yang ngajak? Iya ya. Pokoknya masih di kantor Noise yang lama tuh kalau gak salah. Iya. Ya kan? Terus kata Bang Owi gini kayak. Sebenarnya gue pengen ngundang lu tapi gue gak enak kalau sekarang karena konten lu lagi viral banget dibilang. Lu lagi terkenal. Iya terus dibilang ntar deh nunggu karir lu agak turun nih. Maksudnya gitu sih. Berarti ini sekarang nih pertanda buruk nih bang. Enggak, bukan turun. Sekarang tuh udah stabil ya. Stabil. Stabil. Enggak waktu itu jadi gini kan kita awal-awal nih terus ya lu kayaknya masih diketawa deh awal-awal lu Iya, masih diketawa terus kita suka banget kontennya dia kan. dia juga memperlihatkan lah kalau dia suka dengerin gitu. Oh undang kali ini Oza nih. Habis itu belum sempat ngundang, karir lu menanjak banget tuh. Bang gitu kayak ini ntar kita kayak Aji Mumpung gitu. Ya kan maksudnya kayak bukan Aji Mumpung ya apa ya? Kayak pansos. Gitu. Kita ngundang-undang yang lagi ini kita undang enak gua orangnya. Padahal mungkin di antara semua podcaster gua doang yang pernah ngover ikan belida kan. Yang lain gak ada gue lihat tuh. Bener. Versi 80s rock gitu Mbak ya kan. Iya. Itu di mana ya? Di episode berapa? Ingat gak lu? Ulang tahun Kesel Aja kalau gak salah. Ulang tahun lu. Ulang tahun episode Kesel AZ keberapa gitu. Kesel AZ. Episode Kesel AZ keberapa gitu. Pakai Z. Kesel AZ. Tapi kalau ulang tahun gue ngapain gue nyanyi lagi? Gak tahu lu. Itu ulang tahun lu kayaknya Bang. Ulang tahun podcast seminggu gak sih? Ulang tahun podcast seminggu kapan? Itu masih perdebatan. Kita lagi ngurus haki. Iya ulang tahun gue kali ya lupa. Lupa aja. Tapi pokoknya lo janji lah gitu. Pokoknya Oza nih suka dengerin waktu itu ya. Waktu itu suka dengerin. Jadi ayo kita undang kali gitu. Oh nanjak lu sih. Makanya maksud gue tuh jangan terlalu sukses. Udah tau podcast bingung ngundang orang-orang gak terkenal. Iya. Tetangga dia Pak Ali, Bang Aba gitu. Kita terkenal tuh alergi. Males sih sama fame justru ya. Iya itu tuh. Tapi 2021. Iya ini podcast minggu itu adalah podcast yang ngomongin seminggu ke belakang. Seminggu belakang kita ngobrolin. Lo seminggu ke belakang ngapain, Za? Seminggu ke belakang ada apa? Banyak momentum. Ini. Apa aja? Seminggu ke belakang seminggu ke belakang. Jadi highlightnya. Yang jadi highlightnya ini lamaran lah pastilah. Ini dia nih tentang lamaran. Tahu lamaran. Tentang lamaran. Nah, lo kan pacaran belum lama juga aja. Pacaran gue sebenarnya udah dari akhir tahun kemarin bang sebenarnya. Tapi gue sebentar dong. Sebentar itu berapa? Belum setahun. Belum sih. Tapi kayak udah lama lah maksudnya. Ya, saking cocoknya. Nah ini gitu. Setahu gue ya, lu tuh orang yang jarang pacaran, bener gak Baja? Jarang, terakhir gue udah lama banget sebenarnya juga pacaran mah. TKB. Lama banget. Enggak pas gue kuliah lah 2014 gitu bang. Udah lama. Kuliah 2014-an lah kalau gak salah kuliah. Itu pacaran terakhir, Ja? Itu pacaran terakhir dan itu pacaran gue pertama nih nomor 2 nih. Cowok seganteng lu gini. Iya, Ja. Aja. Wah, gua kalau jadi lu, Ja. Waduh. Tiap hari gua. Jadi X-Pac. Jadi X-Pac. Smackdown. Ya, asli, Ja. Gua kalau jadi lu mau udah kelamin gua udah kemana-mana, Ja. Udah ke Priuk, ke Anyer, naik pesawat, naik gokart, kelamin awe mungkin sekarang di Ciwidey. Naik gokart di Ciwidey. Mas, bisa di mana aja tuh? Danau, kenapa naik gokart? Beneran aja, beneran aja. Lu iya. Dan nih ya, lu mungkin nggak tahu. Oza itu anak baik-baik kalau pacaran. Pacarannya nggak aneh-aneh dia.
Bener kan? Ya kan saya. Jangan tolong kasar. Kaget. Kaget. Tapi bener lu gak bener. Anak baik-baik banget. Bener ya, makanya gue mungkin juga pacaran gue mikir gak usah terlalu lama lah, kan gue juga gak begitu ya kan, ngapain gue tunggu-tunggu. Apa sih begitu? Ya begitu tadi. Main Otelo. Biasa wajarnya gue gak main Otelo. Biar cepat bisa jadi X-Pac. Beneran lu. Beneran. Ciuman. Ya ciuman mah iya. Tapi sama ini ya kan, sama leher belakangnya kan lu ciuman. Jadi sama-sama begini. Tapi di belakang. Maksudnya gimana sih? Contoh di sini nih. Ini apa leher belakang? Leher belakang, terus ceweknya juga gini-gini doang. Gitu. Ceweknya ngapain ikut begitu-begitu. Gue masih gak kebayang itu gimana sih. Kan leher belakang. Iya. Terus Jadi ini Oza nih. Ini Oza. Ozanya Ini ceweknya. Nah Oza di belakang ceweknya kan. nyium leher belakangnya. Leher belakang ceweknya. Gitu-gitu. Oh, jilatin leher terus belakang. cewek Oza juga begitu-begitu. Ceweknya yang kan. nah itu ngapain, ceweknya ngapain ikutan. Tinggal diem aja gitu. Kan di depannya gak ada apa-apa. Gak apa-apa. Depannya gak ada Biar apa-apa. ciuman. Aneh banget orang. Kagak Bener gitu. gak? Ciuman ya. Kalau ciuman dari kayak cewek-cewek sebelumnya juga. Kata lu cuma satu. Enggak, tapi gue kadang ada yang kayak deket doang tapi gak pacaran gitu. Jaksel. Enggak, bukan Jaksel, emang maksudnya gak Pergaulan ini Jaksel. aja. Gak jauh lah gitu. Tapi lu gak pernah ngebungkus-bungkus gitu anak Jaksel? Kagak. Masa sih kalau masih Padang? Iya, lu bungkus. Lu pakai tangan gitu. Dibungkus gak? Gak usah taruh sini aja bang. Taruh tangan. Kagak. Masa lu gak pernah bungkus nasi Padang? Gak mungkin ya. Kalau nasi Padang pernah lah. Oh pernah. Nasi Padang mah pernah. Nasi Jawa, kalau nasi Jawa orang. Nasi Jawa gak ada. Nasi Jawa ya warteg aja itu mana itu. Nasi Kongo. Nasi Kongo ada nasi Kongo. Nasi Hamet. Itu petinjau. Lagi itu pakai M. Nasi M. Enggak. Iya. Jadi lu gak pernah nakal? Gua ya bukan nakal yang kayak begitulah gitu ibaratnya. Oh, nakal lu beda. Nakal gue ya paling yang lain-lain gitu ya kan. Mencetin bel tentang orang kaya. Mencetin bel orang kaya. Nakal banget lu. Lu bener-bener nakal aja lu. Ding dong. Kalau sampai umur segini sih nakal banget sih kalau masih kayak gitu mah. Mencetin bel ini, bel peserta pamili 100. Lah, saya gak mau jawab. Masih gak tahu jawabannya. Tidak. Anjing nih bocah nih. Gue gak tahu jawaban. Maksa orang jawab ya, jawab bang. Masa gak tahu? Gitu doang. Bader banget. Enggak, Iya. jadi kalau sama cewek lu ya hubungan biasa aja lah. Hubungan biasa aja. Tapi emang lu gak ada nafsu, Jak? Maksudnya gini ya, kita Iya. tuh nafsu kita gede banget, Jak. Beneran, Jak. Dari SD kita nafsu kita udah besar. Jangan sama pembantu. Jangan kan sama pacar. Pembantu aja kita. Nafsu. Kepet itu. Waduh. Kasihan membantunya. Nafsu doang apa udah ada sesuatu? Ada kalau dia ada sesuatu. Kalau kita nafsu doang, karena kan masih SD. Iya, kalau dia mah udah ada actionnya. Nah, kalau lu gak ada rasa nafsu begitu, Jak? Nafsu tapi mungkin karena gue gak pernah, jadi kan gue juga gak tahu juga Gimana? standarnya seberapa gitu kan. Tapi kan lu, maksudnya kita kan udah terkontaminasi. Kontaminasi. Iya, kontaminasi. dengan bokep. Iya sih. Tapi ya itu dia, gue kayaknya setiap gue mau ngelanggar gitu, kayaknya tanggung deh dikit lagi nih gitu. Dikit lagi apaan? Dikit lagi married Maghrib. terus bisa Buka puasa, dikit lagi buka puasa. Dikit lagi apa? dikit lagi kayaknya nikah terus gue bisa ya X-Pac dengan halal gitu hitungannya. Enggak, sebelum yang pacaran sebelumnya. Yang sebelumnya gue selalu mikir gitu juga. Jadi emang lu tuh mau berpikir lu akan nikah muda. Gue berpikir gue karena nikah awal kayaknya gue 23 nih gitu. Terus lama-lama belum 25 kali ya gitu. Terus 28 jadi lu kali gitu. emang orang yang berpikiran nikah muda. Gue berpikiran nikah muda dari dulu sebenarnya. Asli, Jak, tapi ya ganteng begini ya. Aduh ya ampun. Gue mau kalau udah kayak lu nih. Sayang banget muka Sayang, lo. Tukeran lah muka lo. Sama muka abah. Tadi ya, soundman, yang ini. soundman kita. Soundman seminggu. Oh enggak, paling gak jadi gak kawin. Iya, Aduh enggak deh mas. Oh. Dipanggil langsung mas lo sama Aisyah. Mas enggak deh mas. Iya. Beruntung banget berarti Cewek yang dapetin deket lo tuh. sama Tapi kalau kisah cinta lo sendiri menurut lo apa ya, lancar-lancar aja atau justru tragis? Kisah cinta gue ya ada yang lancar, ada yang sedih juga gitu-gitu. Sedihnya apa contohnya? Orang-orang seganteng lo masa Sedihnya gue paling dulu gue sempat jadi ini bang, kayak
simpenan cewek-cewek Gemini gitu gue beberapa kali. Kenapa spesifik cewek Gemini? Anjing aneh banget. Simpenan cewek Gemini. Orang simpenan tante-tante. Tapi emang gue tiga kali lah gue jadi selingkuhan. Oh pernah. Tapi semua Gemini bener-bener gitu. Emang tiga-tiganya kebetulan Gemini semua. Cewek Gemini. Gemini semua gitu. Jadi lu tuh, tapi lu juga mau. Iya memang itu dia. Apa kalau gitu kayaknya kalau misalkan kita ininya udah gue selingkuhan. Iya. Ya udah gue nikmatin aja. Iya, gue manfaatin. Iya. Gue sedot bensinnya, bensin mobil itu. Pindahin ke jet ski. Jet ski, kayak punya jet ski ya. Dan kalau pengen begitu ngapain selingkuh dulu sih? Ambil aja bensin orang lo gak kenal aja. Kenapa harus selingkuhan lu sendiri? Receh-recehan di mobilnya. Ambil masukin ke celengan. Jadi celengan lu penuh. Najis banget. Enggak, apa yang hal yang paling sedih? Misalnya lu kangen gitu atau kangen terus gak bisa ketemu gitu atau gimana? Gue karena gue jadi selingkuhan pernah yang cuman misalnya ada yang cuman bentar tapi ada yang lama juga sampai setahun lebih gitu. Ya sedihnya tuh di mana? Sedihnya ya itu jealous bang kayak gak bisa. Berarti lu udah baper banget dong? Iya orang sampai setahun 8 bulanan itu. Gua sama Gemini. Berarti lu beneran suka, beneran sayang sama dia? Beneran. Jadi kalau misalkan dia putus, ayo lu sama gua gitu? Iya jadi gua. Oh mindsetnya begitu ya. Dan dia juga menjanjikan kan kayak enggak ini ntar juga gua putus kok. Dikit lagi. Lu tunggu aja gitu. Dan gua awalnya dari yang gak mau ngebahas gitu kan. Gua pertamanya kayak ya udah pokoknya hubungan kita ya kita aja yang tahu hubungan kamu di sana itu urusan kamu lah, aku gak mau komen. Nah, di awal gitu. Di terakhir udah toxic kayak mana katanya mau putus anjing lah udah gitu-gitu. Udah berantem. Makanya gak recommended lah untuk jadi. Nah itu pacarannya gimana Za? Itu yang ngumpet-ngumpet ke mall-mall sepi gitu kayak. Pakai daun gitu. kan dicorek gini. Mukanya dihitungin. Gumpet. Nempel di mall. Oke kacamata las. Kacamata las. Itu kan buat kacamata perang dong. Beda yang las yang perang. Beda bentuknya emang mirip tapi bukan produk yang sama itu. Masa orang perang pakai kacamata las? Lu nyamar? Enggak nyamar. Enggak nyamar. Enggak misalnya kumis. Iya pakai kacamata Za. Pakai kacamata terus pakai baju kerahnya dinaikin itu Za. Itu mulu kalau nyamar. Enggak, Oja tuh pakai ini. Pakai kacamata yang ada hidungnya. Sama ada kumisnya. Satu gitu. Kayak papan dolit itu loh. Template mata-mata zaman dulu. Ini zaman dulu masih efektif. Pakai kumis sama kerah dinaikin sama hidung tuh tua banget anjing itu. Mata-mata masih efektif itu. Iya. Terus kalau ada cowoknya lu ngumpet di lampu itu paling efektif banget itu. Kalau sekarang lu malah ketahuan kayak gitu kayak oh nyamar banget nih. Tapi gak pernah kegap ya? Kegap sama temen paling. Enggak sama cowoknya gak pernah. Lu gak pernah yang kayak di enggak kayaknya nah dia mau cowoknya bilangnya kita temenan gitu. Sahabatan. Iya. Tapi itu ya Ja, maaf ya. Lu kan berarti gak ngapa-ngapain ceweknya kan? Ya enggak terlalu ngapa-ngapain banget. Maksudnya gimana tuh? Lo pernah terlalu ngapa-ngapain tuh? Lo pernah diri di punggungnya? Pernah diri di punggungnya? Kayak jadi papan surfing jadi gitu. Sayang banget kalau enggak taruh ngapa-ngapain. Berarti udah telanjang. Coba gesek-gesek gini. Yang gesek-gesek ini. Enak banget. Enak. Pakai kondom saya, pakai kondom. Aku udah pakai kondom. Tapi enak nih. Enak licin. Cuman gesek-gesek pundak. Maksudnya enggak terlalu banget gimana? Ya maksudnya enggak yang sampai kayak gigi gitu-gitu, cuman yang paling jalan. Telanjang paling sekali lah kalau salah bang. Ngapain telanjang? Dilukis. Kayak Titanic ya. Kayak Titanic ya. Dilukis. Telanjang sekali, oke. Nungging berapa kali nungging? Nungging gak pernah. Nungging gak pernah gitu. Ya. Pakai celana tapi gak pakai baju, pernah gak? Pakai celana tapi gak pakai celana tapi. Dua-duanya tapi. Toples. Kayaknya enggak agak aneh sih, agak. Toples enggak pernah. Toples enggak pernah. Berarti kan maaf nih Ja, tapi itu cewek manfaatin lu berarti. Iya. Dia cuma pengen perhatiannya, iya ininya mungkin. Tapi dia gue enak enggak usah kasih apa-apa, enggak kenapa-napa. Iya makanya dan akhirnya gue berhenti karena gue ngerasa bersalah sama si cowoknya itu. Baik banget. Kan gue gak kenal kan tapi kenapa baik banget lu gitu. Benar-benar baik banget lu. Baik banget di ujungnya kan depannya mah tetap. Tapi gak diapa-apain juga Za.
Ya gak terlalu. Iya, lu gak ngapa-ngapain lah, paling cuma WhatsAppan palingan. Iya, nonton bioskop. Gitu-gitu itu doang. film-film yang jelek kan, yang bagus dia sama pacarnya kan. Iya dong. Film kurang laku. Iya, film Arab gitu kan. Ada gak lo Arab juga? Oh, bener juga ya. Berarti lu pernah dong kayak nonton ini, aku udah nonton sama cowok aku. Iya. Nah, dia kadang suka kayak pura-pura belum nonton gitu. Oh, pura-pura kaget. Kok dia bunuh? Soal kan? Ini kartun deh, film kartun. Aku kira orang. Masa kagetnya gitu? Terlalu pura-pura. Doraemon kartun ya sayangnya. Aku kira orang Doraemon itu. Aku kira Lukman Sardi yang main. Hulu itu hijau ternyata. Terlalu pura-pura. Kalau pura-pura kalau itu ketahuan banget. Gitu film yang udah gitu ya apa-apa serba yang sepi gitu. Kayak gue nonton seringan di Blitz waktu itu nggak 21 tuh jarang karena sepi. Ya Allah. Terus kayak nge-mall tuh kayak Gandaria City, PS kayaknya rame gue. Season City, Jakarta Barat gitu. Itu masih Cibinong Mall. Iya. Itu Rame itu, sepi banget. Sepi. Ya, mungkin rame tapi lu gak kenal lah. Iya sih. Itu yang beli handphone Oppo di Cibinong Mall, orang yang kerja di Samsung. Ya, saking sepinya, iya dia orang karyawan Samsung di situ. Maksudnya gimana sih gue gak paham. Saking gak ada pelanggannya. Yang beli cuma karyawan toko lain. Enggak, tapi rame, cuman maksud gue beda circle lah sama lo kayaknya. Ya jarang sih gue WhatsApp temen kayak di mana lu Cibinong Mall gitu. Hampir gak pernah dari gue selama ini hidup. Iya. Jadi lo akhirnya sama cewek yang sekarang tuh itu apakah sudah kayak kapan lo kayak ini nih. Gue sebenarnya pas gue awal ketemu gue udah rada-rada kayak ini kayaknya ini jodoh gue. Ini kayaknya Sabi nih gitu. Sabi. Enggak maksudnya Sabi. Alonso. Jago ini free kick. Jago umpan jauh. Ini Sabi deh. Ini Sabu. Sabi nih yang ini Iniesta nih. Jadi gitu, udah dari ini kayaknya awal cocok nih. ketemu, iya. Tapi emang kalau misalnya lu pernah ini gak lah, lu tuh suka cewek tipenya kayak apa sih? gue sih kayaknya nyari yang ngobrolnya nyambung aja yang penting gitu bang. Karena beberapa kali ada yang gagap. Aku pergi ke pasar yang ramai. Ngobrolnya nyambung. Ayo kita nonton di bioskop yang di Jakarta. Nyambung terus. Gampang amat. Nyambungnya gampang amat itu. Ngobrolnya nyambung. Sambungkan. Kalau mau nonton di mana kita? Bioskop dong. Nyambung terus. Nyambung terus. Ya, jadi nyambung. Nyambung karena gue beberapa kali kan gue deketinnya udah mau gak mau yang angkatan bawah gue bah ya kan. Kalau umur gue udah pada nikah lah. Masih muda kita kan? boleh tahu ini lo gak? Umur lo gak aja? Umur gue 91 gue umur. 91 lahir kali? Iya lahir 91. Tua banget umur 91. Berarti sekarang 33 tahun udah ini. 33 ya? Oh lo pengen yang jauh, umurnya beda gitu, gak mau sama? Mau gak mau tinggal sisa yang jauh doang. Kalau seangkatan gue udah pada nikah lah. Ada yang udah cerai juga bahkan beberapa gitu. Benar. Uli Arta belum mau kawin. Uli Arta. Lu jangan ngomongin orang. Oh iya, Uli Arta siapa? Orang ngomongin gila nih Uli orang. Arta siapa anjing? Tuh kalau Artis ya bukan? iya, artis zaman dulu gak ada sopan-sopannya dia. Cewek lagi kan ya, gak enak ya. Maaf ya. Maaf ya mau Uli. Maaf. Saya ngefans sama Uli. Iya. Nah itu emang beda berapa tahun? Dia 97, jadi beda 6. Di bawah lo tahunnya? Di bawah gua, Oke, beda oke, 6 oke. lah gitu. 97. Nah berarti lu dari yang umur 23 pengen nikah, ke 33 10 tahun ya ternyata. 10 tahun. Lama bang memang. Nyarinya dulu kan, mana nih yang cocok nih sama gua gitu. Akhirnya ketemu lah. Gue gak tau, abang lu udah nikah belum sih? Abang gue belum. Makanya tuh. Nah terus katanya ada tradisi mana gitu yang Ngelangkahin. gue harus ngasih duit katanya ke Iya, abang tradisi gua. Itali tuh. Roberto Baggio gitu teman-teman. Abangnya es Baggio belum mau gitu. Itu beda. Itu pelawak mas, S Bagio. R Bagio, S Bagio. Roberto Baggio ya, yang keriting. Coba. Subagio. Ada ngelangkain bayar. Nah Iya. tapi gue belum lakuin tuh, itu harus ya tapi bang. Nah itu Iya. mah biasanya tergantung abang lu. Iya kalau dia cuek mah gak usah kan. Ini apa namanya? Formalitas ya Chan ya? Iya formalitas doang, tapi beliin lah. Beliin apa? Oh, Jadi biasanya makanan. suka gini, gue nikah duluan nih, lu mau apa gitu. Oh berarti kitanya yang Iya, lu yang nawarin Lu gitu. mau Iya, apa baik, lu gitu mau buat apa. langkahannya gitu. Oh. Racun babi aja, kasih racun babi hutan. Babi buat apaan?
Racun babi hutan. Dia mau bunuh babi di mana? Tapi abang lo gak apa-apa kan lo duluan? Abang gue sih kayak cuek-cuek aja ya. Abang gue sih kayak cuek-cuek aja. Lo tuh bertiga bersaudara ya? Iya, abang gue sama ada adik gue cewek. Iya. Yang selama ini lo kan sering iya abang lo Dibanding-bandingin. ganteng. Iya. Adanya Gendut. sebenarnya lu iya sebenarnya. Lu mah ganteng, Za. Gue dari awal ini orang keren ya. Iya, cakep gitu, Oza. Emang lu pernah merasa lu jelek? Gue ya kalau gue lagi, kayak sebelum gue diet, gue lumayan kurang pede lah gitu ibaratnya. Masa sih, Za? Maksudnya gue ngerasanya, dan kan banyak hujatan-hujatan juga, jadi gue juga agak berpikir. Sering di-compare ya. Maksudnya mungkin kalau lu dibilang gendut sama temen lu satu kayak gendut lu Za, mungkin kita bisa cuek gitu. Tapi kalau ngomong gendut 1000 kan kita mikir juga apa emang gue gendut nih sekarang. Masalah gitu. kan gendut kan emang udah pasti, emang gue gendut gitu. Tapi Iya gak sih. ganggu. Kan gendut itu belum tentu Belum kurus. ganteng, iya. Iya sih. Belum tentu jelek maksud gue. Bener sih, tapi ya ternyata mungkin itulah ya, maksudnya pas gue alhamdulillah agak kurusan jadi makin Banyak yang bilang. pede juga gue gitu. Kayak dan ngaruh juga ke kayak muka gitu-gitu kata orang ya. Tapi gue kaget Za lo lamaran. Karena kan waktu di Pesta Pora gue ngobrol sama Aisyah ya. Aisyah namanya Di Pesta Pora ya. Iya di Pesta Pora gue ngobrol tuh. Dia bilang, iya bang ternyata dia gue gak tahu nih ternyata gue mau serius sama dia. Mau nikah sama dia gitu. Hah, mau nikah? Cepet Oh lu banget. udah tahu? Iya gue udah tahu. Waktu di Pesta Pora ngobrol tuh. Terus Berarti cewek lu juga tadinya gak mau, ini mah santai aja. Kayaknya Iya. iya. Oh depan booth it. iya di podcast Mas, masa iya, ngobrol. iya. Iya bang ternyata gue mau serius nikah sama dia. Hah, mau nikah? Tapi gue gak terusin karena ya udah gitu kan. Ngobrol-ngobrol yang lain. Terus Harus stop. stop. Dia fokus es kobok soalnya pas podcast mas lu. Jadi lu gak nyimak lu. Akhirnya pas lo lamaran, oh beneran secepat itu. Gitu. Gue gak nyangka, mungkin serius iya, tapi gak nyangka secepat itu Za. Ternyata gila, ternyata abis selisih berapa minggu tuh. Dari Sampai sore. 2 minggu. Iya 2 minggu tuh lamaran, wah iya tapi Udah. alhamdulillah happy lah. Apa udah ada tahu nikahnya mau kapan? Nikahnya di ya itu Desember. Sebenarnya pengen Gitu. Iya, pengen ngundang tapi itu pas lu show Jakarta. Anniversary Oh di Bekasi. Iya. Oh iya di Bekasi ya final lu ya. Oh gitu Ja. Iya. Makanya, Bang. Dia bilang bang, Enggak karena kita juga tadinya Jaya, gue tuh mikir gue pengen ngajak lu stand up di situ. Ya anjing, gue nelfon WO dulu deh. Itu karena kita geser ke 15 kalau masih bisa. kita pengen ya ada komik stand up di situ, tapi pengennya yang tahu podcast minggu lah Minggu, gitu, ya. maksudnya yang kenal yang gitu. Ozap bilang, Bang, bang, lu geser aja. Atau gue yang di titik lain lah, kan lu ada banyak nih. Ya ngapain, Itu Ja, katanya. udah. itu anniversary, Bekasi Itu itu anniversary ya. Iya. Nanti gue NF berikutnya aja bang. Iya, Tahun jadi depan. Ozap bilang, Jadi kita gak bisa datang juga dong ke nikahan. Iya. Nikahannya siang malam. Nikahannya malam. Malam bareng kita. Lu acara apa jam berapa gitu? Malam. Lu bisa kali aja lu cabut dulu bentar gitu. 10 menit stand dari up. pelaminan. 10 menit stand up. kita siapin airwolf nanti biar sebelum ada bomnya tuh, kapan lagi naik helikopter ada rudalnya. Dia bilang, bang, gitu. gue mau ngundang lu after party bang. Apa mau After party apa? Gue mau dia Ada bilang partinya juga. Hari itu yang sama. iya, hari yang sama. dia ada nikah. Gue mau ngundang lu resepsi sama after party lu sama Bang Awe, tapi pas banget nikahan gue. Bener-bener tanggalnya 14 tanggalnya Desember. lo anniversary. Iya makanya. Sayang aja ya. Nanti lah NF tahun depan lah gue stand up lah bang, situlah. Enggak, lu apa namanya? Emang after party-nya jam berapa? After party-nya ya paling mulai jam berapa ya, 10:30-an lah. 11 aja undur. Tapi kan lu paling selesai pasti malam kan podcast live mah. 11:30. 12 kelar. Enggak, lu 11:30. Gue bisa kalau 11:30. 11 gue nyusul dia. Ya udah pada tidur om tua-tua itu kalau masa baru mulai 11:30. Udah pada ngantuk itu. Oh, ini bukan teman-teman. Oh, teman-teman tapi ada beberapa sepupu gitu-gitu juga. Komik-komik enak, juga. keluarga, gitu. keluarga. Iya gak enak. Gak apa-apa kalau sempet mah. Keluarga Bang. Rangkuti. Kagak. Itu Rangkuti marga ya? Marga Batak. Oh Batak. Oh lu Batak? Oh, lu Itu Batak. Batak, Ja? Batak Padang gue sebenarnya. Oh. Gue Iya kan? baru denger Rangkuti. Iya. Gue Manado. Bener, Emang- gue juga kira Manado. Iya. Tapi emang gak terlalu Batak yang mainstream kayak Siregar gitu yang lebih ramai maksud gue. Rangkuti ini Batak rada-rada. Tinggal dikit ya. Jadi kalau band apa nih? Kalau band The Kalau Johnson band gitu. ya. The Johnson.
Panturas lah. Yang gak terlalu indie banget tapi gak orang, yang iya. tapi orang masih tahu gitu. Tapi keren. Tapi keren. Panturas. Oh, sayang banget tanggal 14 ya. Next lah. Ya udah kita sama-sama mendoakan aja. Sama-sama doakan aja. Doain aja lancar. Gue doain lo juga. Lo mau lancar. Lancar lah pasti lo mah. Di mana? Amin, Ja, amin, nikahnya amin. udah tau belum di mana? Di Lapangan badminton ya katanya lapangan badminton. Bukan. Di daerah Patiunus. Oke. Wah keren ya. Gitu. Ada kambing guling. Kambing guling ada harusnya. Sumpah sup. Sup ada juga. Oh, ada juga. Komplit lah itu udah pernikahan akbar namanya itu. Udah mantep lah ya. Udah Namanya mantep ada lah. kambing guling sama Zupasup ya. Tapi gini, dari lu keinginan lu nikah umur 23 sama sekarang lu ada ininya gak kayak tapi ini juga sih berkah juga sekarang mungkin karir lu sudah lebih Iya mapan. mungkin. Dan juga biaya-biaya pernikahan kan yang ternyata gue juga. Akhirnya dari lu semua. Akhirnya bagi-bagi kayak dia acara. Akhirnya bagi-bagi. Itu Bukan maksudnya. gue pikir dari gue semua bang gitu dong. Enggak, maksudnya untuk acara yang di resepsi sama after party mungkin gua, tapi dia yang kayak lain-lainnya. Iya. gitu. Pihak keluarga. Enggak si dianya si ceweknya. Oh gitu. Kayak Oke. gitu. Jadi dari berdua doang biayanya ya. Dari berdua doang kita pengen. Keluarga nggak ikut ikutan? Keluarga kita kayak udah nggak usah. Udah nggak usah deh. Iya, kalau mau nanti aja kasih hadiah udahannya gitu. Iya, rumah kasih Nah rumah. itu bagus. Itu Rumah Barbie bagaimana kasih rumah Barbie yang di pasar Gembrong. Enggak rumah gede, rumah benar. Tapi bisa kayak rumah baru bisa dibuka gitu. Mari jadi kelihatan. Dari atas. kelihatan langit dong dari ruang tamu ya. Iya gitu. Ya, kita doakan lah. Lu langsung pengen punya anak apa ditunda dulu kan biasanya Iya anak muda sih. tuh ada yang nanti dulu deh gue punya anaknya repot gitu, ada yang kayak gitu-gitu. Iya. Kalau lu? Kucing aja lu kucing. Iya, lu merah kucing lu. Beruang merah sebetulnya pengen merah beruang merah. Panda merah bagus. Iya, panda merah. Di Taman Safari lu pernah Taman Bagus Safari banget. nggak? Ada panda Panda merah. merah. Panda merah. Di Iya. Taman Safari bagus Kecil. banget. Wah, Bagus. bagus banget, Za. Itu binatang bagus banget dah. 300 Panda tapi warna merah dia. kecil dia kayak musang. Tapi ada bulunya sini Anjing, merah. Bagus banget. Oh. Namanya panda merah. Panda merah. Bentuknya panda tapi. Bentuknya musang. Kayak musang. Anjing, musang. Terus lu tau dari mana itu panda? Ya orang di situ terus panda merah, gue mah ngikut aja. Bentuk musang. Kalau di- Warna merah di mana itu unsur pandanya gitu. Soalnya ada juga gue waktu itu baca berita di USS kan. Di Cina tuh ada kebun binatang gitu. Ya. Nah orang tuh protes kayak wah nih kebun binatang kok nggak ada pandanya gitu kan. Nah, akhirnya kebun binatang kan bingung kan. Akhirnya anjing dicat kayak panda sama dia ditulis panda. Dicat lagi ya. Nah, jangan-jangan nih sama nih kasus tuh nih. Enggak, dulu. Kalau itu yang datang yang bodoh. Masa panda. Ih panda. Ih pandanya lucu. Itu mah warganya yang bodoh. Tapi kan bisa aja sama di Ragunan kayak. Loh, tapi kalau ini emang bukan Ragunan di Taman Safari ya. Taman Safari. Ini binatangnya emang kita nggak pernah lihat. Iya, baru Jadi pas dibilang panda merah kita percaya. Tapi bentuknya mirip musang. bentuknya mirip musang. lebih Bang. mirip musang. Bagus banget. Tapi Za. jalannya sih kayak panda memang. Oh jalannya kayak Ya, panda. binatang begitu emang jalannya biasa kayak gitu. Kayak gitulah. kayak musang itu mah. Jalannya gak kayak panda. Lo emang gak suka jalan-jalan, Ja? Lo kalau sama cewek lo jalan-jalan gak? Gua jalan-jalan tapi masih ya Luar negeri. enggak ya maksudnya belum yang ke Taman Safari gitu-gitu. Lo suka jalan-jalan kemana sih kalau Pacaran. Paling biasa sih ya mall, nonton gitu. Ya tempat-tempat ramai lah yang gak bisa gua sampein pas masih jadi selingkuhan tadi kan. Sekarang gua bisa pos-posin. Ayo di mana yang rame Monas gas. Kemon. Banyak orang gitu, banyak orang. Lu gak pernah ini ke makam-makam Wali Songo gitu? Enggak itu pernah. itu kan bukan buat liburan ya. Enggak buat religi. religi enggak. Enggak, kalau lo tipe liburan lo kemana sih? Yang lo suka banget tuh sebenarnya? Liburan gua ya Bali udah happy sebenarnya kalau sekarang mah. Bali udah happy lah. Udah gitu. ke Bali berapa sama cewek lo? Bali waktu tour, waktu gue stand up ya kan. Sama dia ikut. Dia ikut gitu. Oh nggak pernah liburan sendiri sengaja? Liburan nantilah setelah tanggung nih, abis Desember aja lah gitu. Karena emang kalau gue lihat ya, lo anak tuh jarang main. Iya ya. Gue main dalam kota mah sering bang, kayak nonton bioskop gitu, ngebar gue sama dia sering. Iya maksudnya tapi nggak yang kayak bukan traveler gitu. Iya sih, keluar kota gue nggak terlalu sering gue. Lo kan pernah liburan ke Bangkok sama anak. Iya. Itu gue lihat pernah. tuh di videonya Ilham.
Ilham, benar. Di apartemen. Terus jalan makan keluar apartemen lagi. Tom Yam, iya. Kata gue, begitu liburan. Gitu Chan. Apartemen, terus kita makan dari makan ini apa? Tom Yam. Bukan. Ada yang daging-daging gitu. Daging-daging bakar-bakaran. Iya, Yukaku, bakar-bakaran. iya. Iya kayak gitu. Kayak Bakar-bakaran. yukaku Terus dia gitu. balik. Udah. Dia doang apa sama temen-temennya? Sama Ilham sama siapa tahu. Enggak, yang lain juga begitu. Yang lain juga, soalnya kayaknya pas kita udah nyampe sana gak banyak juga yang, ya apa Dufan gak ada, apa gak ada. Paling museum-museum gitu ya kan. Gak terlalu, ini ada museum rumah sakit pas gue datang kayak. Museum rumah sakit. Iya jadi kayak ginjal-ginjal bekas operasi gitu-gitu. Cari di Thailand ada tuh, terus kayak. Museum rumah sakit ya? Jadi kayak korban penjahat ditembak mati ada kayak tengkoraknya dipajang-pajang gitu. Tapi kayak. Dokter pertama di Thailand ada mayat Dikerasin. Dokter Warancot. Lagi pakai stetoskop lagi ngecek ini. Lagi gini. Dokter Warancot. Dokter pertama di Thailand. Warancot. Namanya Warancot. Namanya Warancot. Warancot tai kocot ya. Dokter Tupasi Meweneang. Iya gitu. Ada ginjal orang gitu. Iya dan itu aneh banget. Gue juga pas kesana kayak anjir mendingan gue ya stay di apartemen dibanding ini gitu. Horor banget. Kayak pas kan yang kan pernah ketemu di Bali juga kita Bang Awe waktu itu kan yang ada seminar apa gitu. Oh iya benar. Nah itu kan di Sanur tuh. Tapi udah yang paling gue nikmatin ya, hotelnya enak nih, kolamnya bagus gitu-gitu dibanding gue explore di Sanur nih ada apa aja gitu. Oh lo lebih suka? Mageran. Lo mager berarti? Mager. Berarti hampir sama Pican Sama gua. Iya dan waktu itu hotelnya kan kita dapetnya bagus tuh Bang. Kayaknya Lu. sama. Oh iya tapi kan acaranya Lu yang bagus. Dia beda hotelnya. Dia di Hyatt. Di tempat acaranya itu gue dapetnya. Kalau gue di 101. Jadi gue keluar dulu ke kanan dikit dah tuh. Oh iya tahu Gitu. gua. Jadi lu orang yang kalau liburan lebih memilih di hotel aja dibandingin ada. Iya. Wah lu sama Za sama gue Za. Iya. Gue gitu, gue kalau keluar kota gue gak kemana-mana udah di kamar aja. Di hotel aja. Karena mau dipasung. Karena keluar bayar. Iya. Didenda. Masuk ruangan ya. Kalau keluar bayar ya. Gitu lu kemana pun gitu berarti Bang? Iya gue lebih suka gitu kalau gue. Iya sih enak sih emang kayak gitu sebenarnya. Istirahat juga soalnya kan. Bener. Gitu. Ada juga yang. Iya. Gue jadi gak ke mana gitu. Sendirian apa kemana. Iya. Mungkin kalau tempat-tempat yang emang gue pengen. Tapi aktivitas biasanya ya gue kurang-kurangin. Kayak pas gue sama Irigo ke Amerika kan juga gitu Oh kan. iya lu kan pernah ke Amerika ya. Nah pas gue kesana kan nyampe malam tuh. Malam habis itu kita nongkrong sampai kayak jam 2-an terus ada wacana kayak Za besok jam 5 pagi ngumpul di sini kalau lu mau ikut jogging. Dia bilang ngapain anjing capean di sini dibanding kita di Jakarta aja mager gue ibaratnya gitu. Udah mereka lari gitu ke jembatan-jembatan Brooklyn gitu-gitu. Lo kemana? Lu waktu di Amerika ngapain aja? Kemana aja? Kalau lu sendiri? Gua Yang lu nikmatin yang lu asik di Amerika tuh ngapain? ya yang umum-umum apa Liberty gitu-gitu aja udah. Itu lu demen itu? Times Square gitu. Maksudnya kan tetap pengen ngelihat gitu Bang yang selama ini Foto kita lihat. gini. Foto Di gini. Kagak. Ini. mendingan di Singapura kalau mau begitu doang. Kalau di Singapura ini. Iya gitu. Abangnya sosok kencing gini biasanya. Atau lu di Liberty tapi gini ya. Salah patung. Salah patung ya. Salah patung. Lo kemana sih Za? Enggak, gue New York. Paling gue makanan-makanan yang gue masih mau jalan tuh. Kayak ada kayak nih Za nih Getuk. tempat. Gatok New York. Lanting. Restoran New York. terkenal gitu masih mau gue. Hotdog. Pinggir jalan gue nyobain kan. Emang enak sih. terkenal Kepet tuh kita makan hotdog di Amsterdam, nonton Iya. Bling. Sampai sekarang dia terngiang-ngiang. Hotdog Enak di banget tuh. Amsterdam. Iya, hotdog. Hotdog malah cuma di mobil gitu doang dah. Iya, cuman roti sosis sama paling kayak mustard gitu doang kan. Gak banyak-banyak Iya. improv dia. Kalau di Amsterdam ada bawang goreng. Oh ada bawang goreng dia? Iya Ada. aneh. Ya kan Onion, bisa crispy onion. pakai bawang goreng. gitu. Aneh kalau makan hotdog pakai bawang goreng. Kata gue, lah emang nasi uduk kata gue. Aneh juga ya? Aneh, makanya bilang, nih pakai bawang. Ih, ngapain tuh Crispy onion. kayak nasi uduk. Tapi enak sih kalau dibayangin kayaknya masih masuk ya rasanya. Lo berapa Mungkin lama? Berapa lama di sana? Di mana Di Amerika? Amerika. 10 hari Wah, gua waktu lumayan itu. dong. Lumayan 10 hari. Nyangka gak lo, misalnya gini, dari titik karir lu, sempet gak kayak di Amerika tuh, anjing gue nyampe sini atau? Iya gua gak nyangka tuh Bang dan
kayak dari bandara gue udah agak gak nyangka dengan line up-nya, ada Z, ada JKT, ada Raffi Ahmad gitu-gitu kan, Reval Hadi segala macam. Gue kayak anjir nih Erigo masih mikir gue bisa bergabung nih sama orang-orang ini gitu kan. Kayak gitu. Ada Z lo masih ke Amerika? Ada Z waktu itu. Pet. Kalau Kepet udah gak kuat ya, udah gak kuat ya. Kepet kayak dia tuh sama Z kayak punya apa, connection ya. Connection apa? Jadi waktu JKT udah gak ada Z, Pet lo gak nonton JKT? Enggak lah, udah gak ada connection. Itu connectionnya searah itu kan Z-nya gak ngerasain. Gak bisa lo sebut connection. Apa itu bukan connection itu? Tapi siapa tahu sih gini kayak, kok manggung sekarang agak gak enak. Udah Kepet gak nonton, dia gak tahu aja. Enggak ini, manajer yang ngerasa ya kok sekarang JKT manggung ada yang kurang. Apa ya? Kepet gak nonton, masa gitu aja. Podcast Seminggu Live 5 tahun anniversary Bekasi. Tiket akan dijual tanggal 28 Oktober 2024 jam 1 siang hanya di Tip saja. Bekasi. Nah, tapi kita flashback lah kenalan sama Oza ya. Sebenarnya lu tuh lu besar di mana sih? Gue besar di sini Jakarta. Di Jakarta gue. Daerah gue kecil Cibubur, kelas 3 SD baru gue pindah ke daerah sini nih. Fatmawati sini lah. Oh iya, berarti emang sejak selatan banget. Ya lu orang kaya aja. Bokap gue alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Tapi lu kenapa jualan ayam geprek, Za? Ya emang orang kaya gak boleh jual ayam geprek. Orang gila. Ruben Onsu juga jualan. Jual ayam geprek gak boleh. Bokap boleh tau gak bisnisnya apa? Bokap dia ganti-ganti gitu setahu gue. Jadi gue juga dari kecil gue gak pernah. Model rambutnya ganti-ganti. Ntar mulet. Gak pernah paham gue dia kerjanya dia bukan apa. Dia bisnis. Ya dia bikin apa terus ganti. Sampai sekarang juga kayak gitu. Tapi kan lu suka bikin video kan? Suka bikin video apa, konten-konten lah. Iya. Kalau di rumah yang lu ngomong sendiri apa segala macam. Itu kan di rumah lu kan? Di rumah gue. Gue sih ngeliat gini, ini orang kayak lama nih. Betul, rumahnya. Oh dengan lu lihat interior. Iya, rumahnya gede. Tapi enggak, maksudnya modelnya lama tapi gede gitu. Iya. Jadi ini orang kayak lama. lama nih. Iya ya tahun-tahun segitu lah itu 90-an. Jadi maksudnya ya udah emang dia rumah udah beli dari lama gitu-gitu. Iya. Makanya itu rumahnya juga kalau bisa turun-temurun aja deh terus sampai cicit gue kalau bisa nggak usah dijual ke orang lain gitu. Ram itu 200 orang. Ya kan gantian nanti gue udah cabut misalkan. Ini menyangkut lo tadi bilang kalau jualan ayam geprek karena ini Oza nih menurut gue ya kayak mau gitu melakukan maksudnya yang gue kerja nggak apa-apa karena dia pertama kali gue kenal jadi jaga di Ketawa jadi karyawan. Nyobekin tiket apa Pride gitu. of Bekasi dulu tuh acara lu tuh Bang ya kan? Iya, Gue suka ngeliat dia nih, tapi dia juga nggak tahu ya mungkin karena nggak kenal jadi nggak enak atau apa, jadi nggak pernah negor-negoran. Dianya juga gitu, gue cuman ya gitu aja dah gitu. Sampai ngeliat stand up dia, stand up bagus. Iya gitu. acara Comika waktu itu pertama kali ya kan? Bagus stand upnya dari awal, bagus ya. Stand up bagus. Oza tuh dari awal tuh udah kelihatan lah. Makanya nggak lama untuk dia bisa. Jadi nah itu emang diajarkan begitu di keluarga lo atau gimana aja lo kayak bikin usaha sendiri lo ya udah nggak apa-apa struggle gitu nggak apa kok nggak orang kan ngapain. Iya sih gue tapi kan sempet nyoba kayak kantoran juga gitu. Apa di mana? Gue dulu adalah PH gitu daerah Sleepy gitu kan. Nggak demen? Nggak terlalu dan waktu itu gue keluar mau fokus ngeband rencananya. Oh iya dia punya band. Punya band juga. Jadi Piston. Full time nih musisi Anak metal band. nih gitu. Tapi kan band kan waktu itu belum rutin lah duitnya. Jadi gue jualan di samping itu. Ya ayam geprek tadi sama adik gue gitu, sama mama gue gitu. Kamu nyokap lu juga? Kalau sama adik gue ada lagi dimsum. Oh ada lagi? Masih ada nggak sekarang? Masih ada ya. Dua-duanya? Tapi udah gue lepas. Udah gue udah gak usah ikutan deh kalian aja gitu. Jadi gak ada yang jaga? Ada kan ada pegawai. Nggak ada ayamnya, jadi ada gepreknya doang. Beli. Mana sih yang jaga? Beli. Mau geprek lo ya? Udah gak ada ayamnya. Ada yang geprek doang, mau saya geprek. Orang ayamnya ada.
cabenya ada, tapi nggak ada dilepas udah jadi kayak udah bikin gini, bang nih nggak dipajang. bikin aja bang, udah orangnya nggak tahu itu. Orang juga ngebentaknya kenapa harus gue geprek lo ya. Tetap ada hubungannya sama geprek juga. Geprek juga. Tapi lu kuliah apa sih emang Za? Gue kuliah periklanan di Mustopo. Mustopo gue. Ya kan deket Periklanan Senayan. jadi bikin iklan gitu. Iya, kayak dulu Belajar tuh ilmu-ilmunya. bikin video atau suruh bikin produk ini uniknya di mana gitu-gitu. Pantesan lu jago bikin videonya, Ja. Menurut gua Lumayan kebantu sih, tapi itu ilmu bagus. dari Terus kuliah sih. lo kan ngambil gambar dari Google gitu, bagus, Ja. Iya, free pick gitu. Iya, Itu dia lo pelajari di kampus. Itu gue sering lihat video-video kayak gitu kayaknya dulu yang cuman orang ngoceh sama kayak kartun-kartun gitu. Oh. Itu lah yang gue pakai lah tuh. Pakai picture-picture yang ini kan buat presentasi kan. Iya, Iya. buat PowerPoint kalau dulu. PowerPoint, iya. Nah, sekarang kalau ada orang kayak, Za bikin gue iklan ini dong gitu. Bisa nggak? Masih bisa nggak? Bisa sih harusnya kalau misalkan produknya apa gitu yang jelas Pot, gitu misalnya kan. pot, pabrik pot. Pots misalkan. Pot bunga. Pot bunga. Air terjun. Air terjun. Coba. Iklanin air terjun. Air terjun apa yang mau diiklanin kan? Iya kan. Iya. Nyuruh orang, Tourism. iya nyuruh orang duduk di bawah air terjunnya biar sakti. Biar sakti. Dan itu jual tiket gitu ibaratnya. Iya, jual Iya. tiket dong. Jual tiket buat air terjun. Bisa nggak? Bisa tapi. Bisa lah pastilah kita. Udah ada ilmunya, tapi lu masih pede kayak gitu. Masih pede kalau ada yang mau sebenarnya kalau ada yang mau coba gitu ya. Itu kan mahal, Ja. Iya dan itu Jasa kan kayak gitu kan mahal. mahal. Tapi itu kan ini juga tim gitu kan Bang. Iya. Yang kayak gue nih mungkin konsepnya doang, ntar ada lagi yang video siapa gitu. Tapi kan justru konsep yang mahal. Betul. Iya sih itu sih yang susah ya. Bener kan? Karena kan kalau pitching ke klien kan konsepnya kan. Nih Konsepnya. kayak gini-gini gimana. Iya konsepnya. Itu suka diambil kan sama klien. Iya juga. ditolak tapi nggak tahu Ditolak, tahu Pas, diambil. itu apaan tuh? Pak Jokowi, ada Pak Jokowi. Pas lo nengok diambil. Konsepnya diambil. Bukan dicontek ya, emang bener. Ada Jokowi. Mana? Nggak tahu. Tapi pulang dulu ya. Tangannya gini. Nggak tahu. Pencurian konsep. Pak Jokowi lagi pancingan Pak Jokowi. Oke, nah gitu. berarti dari pertama dari awal nggak ada rencana pengen jadi stand up comedian. Awal nggak ada sebenarnya. Awal ya ngeband sama jualan itu. Piston ya. Piston sama jualan geprek tadi itu. Akhirnya ke trigger ke stand up comedian tuh. Stand up tuh kenapa ya? Karena gue mungkin nonton YouTube kayak Bang Radit gitu-gitu juga gue tonton. Terus gue ngerasa kayak di tongkrongan kadang orang suka ketahuan nih kalau gue ngoceh-ngoceh gitu. Barulah gue coba lah open mic akhirnya. Karena kan gini, anak band itu kan keren. Iya. Basicnya kan apalagi lu metal. Wah, Iya. emang yang image yang dibentuk adalah keren. Iya betul. Nah, sedangkan komedian tuh agak bertolak belakang. Komedian tuh kan harus culun, harus Iya, kelihatan jelek gitu, mau ternyata jelek gitu kan. Ada gitunya tuh. Ada gitunya. Tapi lu gak masalah. Makanya mungkin pada akhirnya gua sama band harus berpisah juga salah satunya mungkin memang ya image-nya udah nggak ini. Mungkin kalau dulu awal gua podcast Kesel aja gua masih kayak rebel, marah-marah gitu kan ngomongin politik mungkin masih cocok lah ngeband gitu. Tapi udah mulai gue joget di Dream Band sama Denny Sumargo kan kayaknya metal udah gak masuk nih gitu. Konten Jaksel kayaknya udah gak masuk nih. Udahlah kita bisa jalan aja bro gitu. Si Kesel aja dari kapan? Kesel aja 2019 juga waktu gue ngerobek tiket itu sebenarnya udah ada juga Bang. Iya makanya yang gue tahu lebih lama dari itu bukannya? Iya dari gue kayaknya gue bareng deh open mic pertama sama episode 1. Kesel gitu. aja tuh tipis-tipis tuh beda seminggu 2 minggu tapi gue lupa yang mana yang dulu gitu ya. Podcast aja itu gitu. Akhirnya bikin podcast itu kenapa alasannya? Itu karena ya itu gue pengen bikin podcast yang pendek dan rapat gitu waktu itu. Karena gue seneng denger iklan-iklan radio pas gue kuliah kan. Anjing ini kayak keren banget nih cuman pendek tapi kayak bisa dapat gitu message-nya. Itu berarti ilmu kuliahnya kepake. Iya emang makanya gue bersyukur sebenarnya kuliah di periklanan Bang. Karena one of a kind loh si podcast Kesel aja tuh gitu. Dan orang mau ngikutin susah aja. Orang mau ngikutin susah itu. Singkat, padat, jelas itu kan penulisan. Iya makanya nulis banget itu gue pas monolog awal kan. Ikut lomba di sini juga podcast Mas Pod waktu itu kan. Oh iya dia ikut benar. Iya yang menang malah podcast puisi-puisi gitu. Ya udahlah nggak apa-apa deh kata gue. Kan kalian yang pilih gitu. Tapi kan biasanya yang juara juara favorit tapi gue juara favorit. Nah si
Si Kesel aja masih gak sih? Masih berjalan gak sih? Masih, tapi sekarang gue audionya mau udah kagak bang. Gue sekarang jadiin udahlah jadi Reels, jadi TikTok aja gitu. Oh gitu. Audionya yang di Spotify udah berhenti? Yang di Spotify udah berhenti gitu. Sekarang pokoknya semua kontennya ya jadi video. Tapi lu umumin gak? Ini udah gak ada ya Spotify audio udah sempet diumumin? Udah, gue sempet pindah ke Noise dulu terus gue tamatinnya di Noise waktu itu. Oh tamatnya di Noise. Ini episode terakhir nih, sisanya gue udah jadi konten umum aja gitu. Si ini aja menurut gue ini juga, gue gak tahu ya, tapi gue baru pertama ngeliat dari lu sih. Gue gak tahu kalau misalnya ternyata emang bukan lu, cuman yang misalkan kayak waktu itu lo nonton tenis kalau nggak salah. Tenis ya. Ya terus lo jalan, lo videonya cuma jalan, videonya tidak berhubungan, videonya cuma jalan di stadion tenis gitu. Terus kayak tenis tuh kenapa harus ini banget ya? Iya, overthinking. Nah itu tuh kayak modelan kayak gitu tuh gue baru ngeliat dari lu. Gue gak tahu kalau sebelumnya udah ada ya, tapi kayak, wih bagus juga nih. Jadi udah lu bikin video gak perlu yang kayak ngomong langsung. Tenis tuh kenapa gak perlu? Lo cuma ngasih lihat ekspresi lo apa, habis itu lo VO. Isi pikiran kita ceritanya. Nah, itu iklan banget juga sebenarnya ya. Iya, dan itu gue biasa harus nyari anehnya dulu juga kan, kayak kalau tenis normal-normal aja pasti gue gak bisa bikin kayak gitu tuh. Jadi biasanya halnya udah harus aneh juga duluan gitu ya kan. Overthinking itu. Keren banget ya. Keren. Minum teh diet ya? Kok teh diet? Kemarin dia bilang kayak, jangan lupa Za, after party Yono suruh berendam di es teh manis gitu. Kata Babican gitu. Aduh sayang banget tapi kita gak bisa. Iya gak bisa datang, bener sedih banget. Aman lah bang, nanti gue di NF seminggu yang 2025 lah. Kalau kalian tour lagi gue. Tapi emang dengerin podcast seminggu Za? Dengerin gue, apalagi yang awal-awal tuh ya kan. Awal-awal. Kenapa awalnya lo dengerin? Gue awal, iya kenapa ya? Atau peringkat lu tinggi kali apa? Enggak pernah peringkat tinggi. Iya kenapa ya? Gue nginget bahkan kenapa gue bisa masuk. Pokoknya gue inget tuh lu ngomongin roti kismis kalau gak salah. Terus lu bilang itu roti biasa tapi abis dimakan kayak dulu itu. Kata dia gak masalah. Kita misteri ya. Iya roti kismis terus ya orang-orang cebol. Orang-orang cebol. Itu kan di awal-awal terus waktu tamu lu tuh masih Bang Wawan gitu-gitu. Iya, masih bareng Wawan. Gitu-gitu yang gue dengerin tuh. Iya. Nah soalnya kan kenapa? Karena gue taunya itu lo beneran dengerin. Even kita nggak tahu lo cover Ikan Belida, Za. Oke. Yang tahu, gue tahu itu dari mana? Dari teman gue yang podcast Kesel aja. Dia dengerin banget. Terus dia bilang gini, bah, Oza itu bocah nanas ya? Hah? Nggak tahu, gue bilang gitu kan. Nggak, itu dia cover Ikan Belida tuh di Spotify. Episode berapa nih? Episode segini dikasih linknya gue. Pas gue denger lah iya dia nyanyi Ikan Belida gitu. Gak lo forward ke Iga tuh waktu itu. Udah gue kasih tau kan dia. Iga. Karena Iga waktu itu. Iga ngefans juga sama lo. Iya, Iga ngefans sama lo. Dia suka komen-komen. Di Gak, dia tuh bocah nanas. Gak nih Ikan Belida di cover sama dia. Tai dia gitu doang. Iya pokoknya gue yang awal-awal. Gue kalau yang sekarang kadang kalau ada tamu-tamunya yang gue pengen denger kayak Bang Panji gitu-gitu. Kadang gue denger yang di Spotify sesekali doang. Tapi kalau dulu tuh gue selalu denger sampai gue beli yang di Comika itu yang lu sama siapa Arif Brata ya? Iya. Live pertama kami. Live pertama itu. Soalnya gue kalau kayak waktu di Ketawa gitu ketemu lu kan gitu ya. Kalau diem tuh kayak orang songong. Jadi kayak oh dia anak gak boleh tegur kali ya udah gitu. Gue juga diem aja gitu. Belum kenal itu kan kita mah belum kenal bang. Iya. Itu kan. Emang lu juga belum tahu lah, belum tahu siapa gitu belum. Iya. Belum kenal di stand up, belum kenal banyak. Belum kenal, makanya untungnya ada Ketawa. Jadi gue bisa ya tampil, bisa nonton elu, bisa nonton siapa, Bang Panji gitu-gitu kan berkat gue kerja di sana itu. Kita nonton kan ya dia Keselajanet pertama. Tuh dia tuh yang openernya juga Jonek kan waktu itu kan. Oh iya bener ya? Iya bener. Stand up madep kiri mulu, takut ada Bang Awe katanya di kanan. Nek lu tadi lucu tapi ngapa ke kiri mulu? Gue ngeri ada Bang Awe friend. Orang kenapa ya mama gue begitu banget ya? Padahal gue juga biasa aja, seru ya ngomong stand up aja. Emang gue gak juri bukan apa bukan. Anak-anak tuh suka aneh kadang-kadang. Nah kalau lu sekarang ya sebenarnya pengennya dikenal sebagai apa? Gue pengennya gue sih sebenarnya abis yang tour kemarin gue pengen FYP lagi sih bang. Gue pengen gede di TikTok lagi, gue pengen viral lagi kayak pas Jaksel awal gitu. Lo pengen dikenal sebagai content creator? Kalau misalnya dikenalnya gue tetap sebagai stand up comedian paling pengennya. Kalau dikenalnya, tapi kalau yang lagi pengen gue capai sekarang itu ya itu viral kayak dulu lagi. Berarti bikin konten terus. Iya, karena kan di TikTok kan semua kan nyarinya kan FYP sebenarnya kan. Nah, gue ngerasa pas Jaksel tuh gue bikin apa aja asal ada kata-kata Jakselnya tuh pasti kena deh. Gitu. Jaksel vs Bekasi bahkan
yang nggak masuk akal gitu. Misalnya Jaksel versus mie ayam gitu-gitu bisa FYP aja. Kalau sekarang gue harus mencari banget, nulis banget. Sekarang udah nggak, Jaksel udah nggak ini lagi. Sekarang Jaksel kayaknya sih udah nggak lagi ya. Terakhir gue coba sih udah kayak bosen juga orang. Udah mentok gitu kayaknya. Ya kan. Belum nggak coba lagi. Coba lagi Jaksel lagi ya. Malah pengen nyari mainan yang lain bang sekarang mah. Kayaknya Jaksel mau dikemanain lagi. Labubu. Labubu Jaksel juga bukan? Enggak masuk Jaksel. Bisa sih di Jaksel itu sebenarnya Bisa juga bisa ya. sih. Katanya hidup Labubu itu. Beneran ada beberapa cerita katanya kalau malam lu tidur Gerak sama ya? dia gerak dicakar gitu. Oh gitu. Iya, ada yang cerita kayak gitu-gitu loh beberapa ke gua. Temennya anak gua juga cerita tuh kayak gitu. Lo bagus dong malah. lo beli itu berapa? Mahalnya di Bisa situ. hidup lo itu. Mahalnya di situ. Mahal bener, jadi apa sih? Jadi lebih berharga. 3 juta tapi serem malam-malam dia jalan katanya gigit betis atau apa gitu-gitu. Labubu tuh. Iya Labubu katanya hidup bisa hidup gitu katanya. Makanya anak gua untung tadinya mau banget pas gua kasih lihat cerita itu nggak jadi dia nggak berani. Iya. Karena kan itu kan monster tonggos ya kalau nggak salah. Ya kan ya monster gigi keluar gitu. Nah, kebetulan aja kali Ada yang kebetulan aja ya itu bapaknya sendiri kali yang biar orang Bapaknya ngegigit pas ketahuan dia nyalain Labubu gitu. jadi jual lagi. Iya, mungkin begitu bang. Tapi lu jadi kan lu juga banyak yang ini kan kayak mungkin gue sih nggak gitu ngikutin ya. Tapi kalau kan sebenarnya lu yang posting sendiri tuh orang yang nggak suka sama lu gitu kayaknya. Iya, Itu kebanyakan kenapa sih Jak nggak sukanya tuh Jak? Itu kadang kayak kita salah ngomong di podcast mana, terus salah ngomong lagi di mana, salah ngomong menurut orang ya. Dan selebihnya ya konten aja kayak Gen Z gitu, terus Jaksel. Terus singgung gitu dia. Iya, terus kayak make up. Kan gue kadang suka bahas-bahas yang umum aja kan. Nah itu kadang orang suka kesinggung bang. Apapun itu ternyata ada yang tersinggung. Gitu. Tapi di internet doang atau pernah sampai di kehidupan nyata ada yang mengancam nggak gitu banyak? kayak, atau ketemu kayak lu gitu apa gitu? Paling sekali waktu itu ada kayak cewek gitu nyamperin dibilang kayak gue gak begitu suka sama konten lu gitu. Tapi waktu itu kita ngobrol ya, oh ternyata lu beda ya sama di TikTok gitu katanya. Ada tompelnya. Oh di TikTok gak ada. Kalau lu di sini ada tompelnya ya. Ada. Di pipi. Kok beda? Tapi kok bisa? Itu ngobrol. Akhirnya ngobrol. Lo luangin waktu buat ngobrol sama dia. Iya, gue luangin waktu dan itu gue lagi sama Aisyah juga. Itu kayak temennya Aisyah gitu. Oh. Jadi masih kenal juga lah. Kalau dari orang asing banget. Orang asing kayak orang sih Amerika. Ya. Iya, asing banget. Jerman. Orang Jerman. Haters Montenegro. Serbia. Enggak sih. Dan jangan sampai juga buat takut juga. Nah itu kan, Iya. soalnya kan lu kan lumayan kalau ada yang ngatain lumayan lu cengin balik lumayan gue lumayan respon. cengin balik, lumayan lu ini. Nah takutnya kan mengancam kehidupan nyata gitu. Iya, Tiba-tiba lu mencet mobil buam meledak. Gitu kayak sampai dibom perkara ngatain Gen Z sih gue sedih banget sih. Enggak kayaknya orang agak susah mau bom mobil lah. Karena mobil lah mereknya aneh banget. Iya. Apa merek mobil? Dongfeng. Lu tau gak merek mobil Dongfeng? Dongfeng. itu kayak orang Cina Iya. merem banget itu jalan udah lama. Si Dongfeng itu kayak Dongfeng dan kemarin kayak baru 2 hari lalu ada orang DM gue kayak artikel gitu. Bang ternyata Dongfeng tahun 60-an merek rudal bang. Gue juga baru tahu anjir dulu rudal. Dia jadi habis rudal lama-lama kayak kita bikin mobil aja ya kayaknya. Stop nih bikin rudal deh yuk bikin mobil aja yuk. Mungkin begitu secara Dongfeng. Tapi itu mobil Cina. Itu mobil Cina. Nah gitu. gue bahkan ke Gias terakhir. Ke Gias. Gias terakhir itu udah banyak banget mobil Cina. Iya. Ada apa Tejor apa sih? Jetur, Ion. Ion. Itu nggak ada Dongfeng. Dongfeng sebenarnya kayaknya duluan kalau dibandingin yang tadi itu. Iya duluan. Iya dia kayaknya yang bersaing sama Wuling gitu. Dan Wuling yang menang memang kebetulan. DFSK gue tahu. Nah di DFSK bah sama itu. DFSK tuh Dongfeng. Gitu jadi dia Dongfeng sekali. DFSK. Dongfeng sekali. Dongfeng sayang kamu. DFSK. Oh DFSK itu Dongfeng. Dongfeng. Jadi dia kayaknya setelah gue pelajarin dikit ya kayak dia dulu memang rudal pertamanya. Lama-lama dia pindah. Dikasih ban. Udah deh.
Jadi sebenarnya nggak ada emang rudal dikasih ban doang. Enggak, dia rudal terus dia pindah ke traktor dulu. Baru dia ke mobil Bayam, bikin konvensional. bayam dulu kan. Tempat bikin. Salah, dia nggak tahu sejarahnya. Dongfeng nih. Jadi dulu tuh rudal. Rudal. Nah itu ada 2 orang bikin rudal itu. Iya. Akhirnya mereka berpisah. Yang satu bikin si Rudal. jadi mobil, yang satu bakso. Bakso rudal. Oh, bakso rudal sama mobil dongfeng. Perahu lumbu ya. Perahu lumbu. Iya. Lumbu. Kenapa lu beli dongfeng Za? Di mana belinya? Iya. Itu aja kayak Ada kayak mau beli mobil lu kagak tahu gue di mana. Enggak ada gue Mau lihat dah, kalau mau lihat di mana mau lihat. Kalau showroomnya di Arteri ada. Oh. DFSK tapi. DFSK. Oh. Dan kayaknya emang di Arteri doang, gue gak pernah lihat lagi dongfeng di tempat lain gitu. Dan memang jarang di jalan, gue pernah papasan sama dongfeng lain. Klaksonan. Langsung turun ya. Halo, apa kabar, Pak? Ya Allah. Gak tahu itu si dongfeng gitu. Makasih udah beli mobil saya. Kenalin saya dongfeng. Sekalinya ketemu yang pakai itu adalah orangnya langsung si dongfeng. Di saya loh Mas dongfeng. Saya dongfeng. Aka Rido. Ternyata ada orang. Itu ibaratnya ya. Lo ke Boberek ketemu Boberek. Boberek. Terima kasih udah beli Ayam. Boberek. Pernah ketemu sekali. Iya beberapa kali dan gue ngeklakson, gue pernah ngeklakson kan, maksudnya gue pengen kayak Vespa gitu loh. Iya. Tintin gitu maksud gue. Anjing. Karena gitu udah jarang. Ini malah gue klakson dia diem doang, gue bilang anjing ayolah solid lah dongfeng nih, kita sepi nih gitu. Bergabung lah gitu. Coba lo dongfeng berarti yang naik dongfeng gak mau dongkrak lo klakson itu. Siapa tahu. Coba nih ya, kalau nanti yang ada pengguna dongfeng, boleh komen ya. Boleh komen. Iya. Kalau lu keliat gue di jalan lagi naik dongfeng, lu klakson lah. Gue pasti akan balas kalau gue denger. Nah itu Kalau lu liat. belinya di mana waktu itu? Nah jadi gue beli second gitu kan. Gue pertama konsul sama abang gue gitu kayak, lu tuh mau mobil yang kayak gimana? Terus kita ngobrol sejam 2 jam gitu. Nah gue juga gak inget kenapa pada akhirnya kayak, Enggak. berarti dongfeng yang cocok untuk lu. Aneh banget ya. Gue pengen mobil yang gak ada orang yang make. Oke, gak ada orang pakai ya. Satu. Terus yang mungkin gue ketemu sama yang bikinnya. Iya. 2. Terus yang bukan Suzuki, yang bukan Toyota, bukan Mitsubishi, bukan Mercy. Gokil sih. Tapi Akhirnya jadi lah. jadi. Enggak, lu inget gak apa yang pas ditanya sama abang lu mau beli yang kayak gimana? Lu bilangnya Apa ya? awalnya apa? Pokoknya yang gue inget tuh satu kayak segini tuh lu bisa dapat mobil tua yang bagus bisa, Oke. tapi karena itu tua jadi speaker belum bisa Bluetooth, belum bisa ini. Waktu gue bilang kayak lu maunya gimana? Gue maunya yang gede bang, gue bilang sama abang gue gitu, biar gue bisa bawa teman banyak sama bawa Tulus peralatan. tuh, tulus gede. Itu orang anjing. Itu pun Orang. itu pun udah agak kurusan sekarang. Iya. Oh lu mau yang gede. Yang gede gitu. Nah terus ya udah akhirnya gue juga sekarang gue lupa apa rangkaian awalnya sampai pada akhirnya kayak dongfeng yang lu cari Oh. gitu. Tapi Jadi berarti dongfeng. abang lo yang nyebutin. Kayaknya dari dia deh. Terus lu suka ini gak? Kayaknya gue mungkin belum denger diksi dongfengnya, diliatin foto, nih bagus ini apa bang? Dongfeng itu gitu. Oke deh, Bang, yaudah, gitu. Oke deh bang, sikat lah gitu. Akhirnya lu beli pakai uang lu. Akhirnya Jadi gua- mobil pertama lu Dia mobil dongfeng. pertama lo aja? Mobil pertama, beli second lah dari orang namanya Pak Petrus dulu. Oh. Petrus Feng. Masih keluarga. Masih keluarga Feng. Petrus Peng. Petrus Peng. Masih keluarga Feng. Emang yang beli keluarga-keluarga dia doang. Dongfeng Saya selama ini. Petrus Feng atau apa? Saya Petrus atau nama panggilannya Peveng. Peveng, Petrus Peng. Yoi, Kata gitu. waktu lo beli kata dia apa? Dia ngomong sesuatu enggak Pak Petrus itu? Enggak, kayaknya Dia gini-gini gak? rasain lo kan naik dongfeng mulai sekarang gitu. Apa kata dia? Enggak, kayaknya abang gue yang ngurusin, pokoknya gue cuman nerima bayar. nerima pas ketemuannya doang gitu. Gue juga gak pernah ketemu sama Pak ini Peveng tadi. Tapi so far menyenangkan lah ya. Enak, menyenangkan, enak gitu. Dan kayak ya semua sesuai yang gue pengen lah gitu. Oh speknya. Speknya, speaker enak, masalah juga gak ada. Tapi alhamdulillah. maaf nih ya, ini mungkin salah Oza. Karena Oza namanya bilangnya dongpeng. Kalau di FSK kita Kita tahu.
berarti lebih tahu DFS. Tahu kalau DFS kan tahu. Makanya gue gini, gue ke Gias, mobil Cina udah banyak nih. Iya. Oh yang lu cari. Bakal ada mobil Vietnam, tapi kagak ada mobil Oja. Gitu, jadi kayak ini merek apa sih? Yang Dongfeng gitu, benar-benar Dongfeng. Iya. DFSK. Kalau DFS. Berarti DFS itu DF-nya Dongfeng. DF Dongfeng gitu. Padahal gak usah disingkat DFS, Dongfeng aja juga udah singkatan udah ya. Kayak nama singkatan tuh udah panjang. Iya. Berondong. Bener-bener. Feng Shui. Feng Shui. Cowok muda ngerti tentang interior gitu. Berondong Feng Shui. Itu tuh. Iya. Itu jadi kendaraan pertama yang lo beli Kendaraan pakai uang pertama sendiri. yang gue Tapi lu nyetir udah bisa lama? Apa nyetir udah lumayan. Dari kayak kuliah awal lah. Bawa apa? Kuliah bawa mobil? Kuliah bawa mobil ya. Mobil keluarga? Mobil keluarga dulu. Proton dulu. Emang strategi, emang apa? Turunannya suka mobil-mobil indie. Proton, Malaysia tuh ya. Iya, Exora. Iya, sebenarnya bokap gue juga dulu punya juga yang mobil yang Mercy gitu ada. Tapi gue bawa itu jadi bawanya deg-degan gitu, takut nyerempet lah, takut apa. Terus sekali nyerempet tuh paniknya sampai wah deg-degan banget gitu. Jadi emang mobil-mobil yang aneh-aneh di rumah lo ya? Iya, nah pas gue naik Proton waktu itu dan kayak gue naik Dongfeng sekarang kayak santai gue. Misalnya kayak nyerempet trotoar dikit. Bodo amat gitu ya. Gue nyetirin kayak, sorry gue udah gak apa-apa ini mah santai aja gitu, gak usah terlalu. Ngeduk. Ya, oke, berhenti. Keluar parkir juga gitu. Gak usah cuek itu. Ayo udah nyampe. Gak bisa cuek itu, tapi yang penting nyetir tuh relax lah gitu. Tapi udah ada kejadian lecet apa segala macam? Paling ya kayak temen gue markirin kena dikit gitu ya. Oh bukan lu? Gue sama paling kayak Awe lu berarti kejadian. Iya, gue mobil gue juga rusak sama temen Iya, gua. rusaknya sama temen. Iya. Orang kan situ. Ini orang itu. kayak kayak PT ini. Kalau sama gitu. lu enggak? Sama gue paling ya yang kecil-kecil lah kayak spion kena apa dikit. Kena gitu hidung. Kena abri. Itu mah masalah besar kayaknya. Itu mah fatal, iya. Jangan sampai Kena abri lagi ngumpet. Bisa ketemu ya. Lagi mau nembak tentara. Si anjing. Abri, Dongfeng anjing gitu. Berarti dia HP hutan berarti. Nggak mau naik mobil di sini. Orang lagi perang di perbatasan Indonesia Malaysia. Enggak ada yang fatal, lah. Nah, mantap lah. Tapi lu kan orangnya emosian ya, Zak? Gue kagak kalau sehari-hari malah bang. Beranian dia baik banget ya. Begini aja anaknya, makanya banyak orang salah paham ya. tampang lo agak ini. Karena lo kalau diem tuh agak sengak Agak gimana sengak, gitu. iya. Tapi Bukan kan orang tampilan. lo baik. Iya. Kan kita kan terakhir ketemu di Jambore kan, Bah. Iya. Itu kan gue sebis sama lo, Bang. Oh, iya. Nah, kita di bis yang nabrak tuh. Iya betul. Nah, di situ kelihatan tuh mana yang emosian, mana yang ternyata tipe yang kalau lagi ada masalah lebih suka nyimak aja dari jauh, nanti baru ikut ngobrolnya gitu. Ya kalau lo yang nyimak dari jauh. Nyimak gua. Kalau gua apa? Lu kayaknya nggak yang langsung turun banget, tapi kayaknya lu di situ posisi lu agak beberapa orang menunggu komando lu gitu, Bang. Lu agak mau nggak mau lu harus terlibat memang tuh di situ. Gue tipe orang yang apa-apa bercanda. Iya. Gue bercanda dulu. Yang pertama yang merawanin bercanda Bang Awe di situ di tengah suasana tegang. Bercanda apa? Ini enggak bercanda apa dia? Apa ya? Kayak ini gue nonjok itu kan itu mobilnya penyok gitu kan, terus lagi kan pura-pura kesel gitu. Tapi ini anak-anak juga itu jadi penyok. Karena emang udah penyok. iya. Itu bercandaan pertama di tengah suasana tegang tuh. Itu jokes pertama. Itu jokes pertama. Sebelumnya serius banget Pak, bener-bener yang wah itu tegang sih sebenarnya gue juga tuh, Bang. Iya. Gue juga turun tapi setelah. kita jadi beruntung itu bisa ganti. Iya, jadi bisa enak gitu. Bisa enak banget. Kalau enggak aduh sengsara juga itu. Sebelumnya leg roomnya kaki kita agak lumayan tuh. Iya. Tapi ini lo gak pengen udah ribut aja gitu gak? Enggak, gue malah termasuk yang panik gitu pada waktu itu. Takut. Dan gue kaget ngelihat beberapa temen gue yang kayak anjing ternyata galak. ada sisi ininya nih orang nih gitu. Itu apos pasti lo kaget. Apos gue kayak anjir apos selama ini. Langsung pakai jas dia. Langsung pakai jas mau berantem. Pakai nasi merah. Iya, apos ternyata sangar. Dia dua orang yang pertama apos sama Obi ya. Apos sama Obi gue kayak ya kalau Obi gue gak terlalu kaget karena emang orang timur dan udah banyak cerita gue. Obi pernah gini sana. Apos gue kayak anjir ternyata
sangar nih. Bener, apa sih makan aja dikunyahin sama orang kan. Anjing gak kayak apa tahu. Itu bukan sangar. Jorok banget. Lebih aneh itu. Tapi ya, Gitu. Oza nih, tadi kan ngomongin kendaraan. Kelihatan kalau dia tuh anak orang kaya. Bener. Dari apa coba? Nggak pintar naik motor. Lu nggak pintar naik motor? Iya, kan? gua nggak pintar naik Kenapa ya motor. kalau orang kaya tuh Gak bisa naik motor. Jangan- Patra Gumala. jangan anak motor, Iya. ya kan? Patra, Patra, Gilbas, Gilbas. Raditya Dika. Iya. Karena orang kaya tuh kayak udah jangan naik motor kamu, Iya, bahaya. bahaya. Nih naik mobil aja. Iya benar. Iya dan makanya gue akhirnya belajar motor tuh gara-gara biar ini aja, biar survive di tongkrongan aja gak dicengin gitu. Makanya skill gue segitu-segitu doang. Iya, kemarin ada kejadian lu suruh boncengin siapa aja? Ada tatum di TS kan, gue udah di chat kayak, Za, lu besok boncengin ada tatum. Ah gue Gak pede. nggak lancar, gue takutnya ya kalau ada tatum dengkulnya lecet gara-gara gue kan perasaan berdosanya panjang Iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya gue suruh sastra kata gue gitu. Dia sendiri. Tapi emang bener gak lancar itu. Emang gak lancar, Jarang banget dulu jarang banget beli pakai motor. Wah, jarang banget. Tapi di rumah ada nggak? Di rumah Zaman pernah ada nggak di rumah ada motor? dulu kayak pernah ada, cuman gue juga nggak dibolehin naikin gitu. Tuh iya kan, anak orang kaya, karena ada bener. mobil. Gue kalau dulu sekolah, misalnya gak ada pulang naik ojek juga gue harus kayak agak ngumpet-ngumpet gitu. Emang gak turunnya. boleh di motor sama sekali. Iya kayak udah naik taksi aja nggak mau Nah, itu pulang benar. gitu. Berarti keluarganya paling nggak menengah ke atas lah ya. Maksudnya Iya. berada lah gitu, main berada ya. Kalau kita dulu Iya, roda satu. Jadi ke sekolah tuh pakai roda satu yang itu yang buat sirkus. paling minta bambu aja, kita minta bambu biar seimbang. Cuman Itu, kalau Ja. kayak di sekolah gue dulu misalkan nongkrong gitu terus gue pulang naik taksi gitu kayak anjing cemen banget kelihatannya gitu. Tapi lu sempet naik taksi? Pas SMA jarang banget. Gua Jarang berarti pernah? naik taksi. Hah? Pulang pas SMA. Iya. Bukan dari sekolah, dari nongkrong. Nongkrong maksudnya? Nongkrong sama anak sekolah, terus naik taksi pernah. Oh. Heeh. Jadi dulu kemana-mana naik apa? Dulu. Sekolah, Zaman SMA naik taksi sering? Enggak, kalau SMA gue jalan kaki deket soalnya dari Iya, rumah tapi gua. maksud gue lu zaman SMA tuh main sering naik taksi gitu. Nah gue enggak, gue kalau sama teman-teman gue ya naik angkot, naik bis gitu. Oh. Karena kan gak mungkin nunggu naik taksi. Ya dulu naik angkot daripada gue naik taksi gue. Kan Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya orang tua lo nyuruh naik taksi Naik aja. taksi. lebih iya, sebenarnya gue naik taksi. Tapi demi validasi tongkrongan gue harus, ayo naik metro mini yuk. Ya gue paham. Itu ya kan, Gue paham. karena gue gak mau dicemen-cemenin di Iya, sekolah. itu kayak kalau zaman kita punya sepatu baru yang bagus, Bagus, kita injek-injek sendiri. Iya, biar nggak diinjek. Biar gak diinjek orang lain Sebenarnya dulu. bukan nggak diinjek orang juga, kita malas di kayak ih, Sepatu baru. bagus banget Iya. sepatunya gitu. Oh. Jadi kita tuh nggak mau terlalu keren. Kalau lu datang terlalu kinclong tuh kayak, Iya kayak nggak enak banget sepatu gitu, baru agak nih, nggak enak iya. kayak nggak tahu lah Gitu. kenapa sepatu baru itu jadi nggak Jadi beban kayak- kalau jadi naik sepatu beban, baru kayak heeh. aduh. gitu. Makanya gue lumayan hafal rute angkot Kalong yang jam-jam 2 pagi itu di Fatmawati sini. Tapi kalau misalkan ketahuan orang tua lo dimarahin? Enggak. Kayaknya kalau angkot nggak apa-apa. Motor yang bokap gue tuh against banget motor. Jangan naik ojek. Jangan naik ojek, jangan naik motor sama teman gitu kata dia dulu. Sorry Tapi orang tua masih ada nggak sih? masih ada. Dua-duanya? Ada. Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai ngerti dia kadang kayak kalau telat harus naik ojek lama-lama gitu pas kuliah. Kayak ini telat soalnya Pak, bukan nggak mau nih gitu. Oh berarti emang beradab tuh. Lo tahu nggak ada orang yang nggak punya pembantu di rumah waktu kecil? Tahu. Pas kecil. Iya pas kecil. Apa lo pikir semua orang punya pembantu? Waktu lo kecil, Waktu lo kecil. Kecil ya. Iya. gak ingat? Lo ada orang nih. Gue nggak pernah mikirin itu kayaknya lebih tepatnya. Karena gue punya temen orang kaya banget. Ya. Dia kaget ada orang nggak punya pembantu. Oh dipikir semua orang Iya. Terus dia kaget. Adalah. Kaget lagi. kaget banget. Adalah. Kaget banget ya. Dia kaget ada orang nggak punya telepon rumah. Oh. Itu tuh orang kaya lama tuh, orang kaya Romangun. Dan yang paling ini dia kaget ngeliat potong. Gue juga kayaknya. Itu miskin pun kaget. Iya. Itu mau orang susah juga kaget. Iya. Gitu. Berarti rumah lo yang sekarang lo tempatin, Iya. pintu kamar mandinya sama dengan pintu kamar lain-lainnya. Iya. Kaya. Orang kaya. Benar kan bentuknya kan? Iya. Iya sama Iya, kan, bahan, praktis kan. sama, Nah, sama, kita sama. pernah ngebahas. Iya. Oh gitu. Ya, salah satu indikator Orang kaya. orang miskin orang kaya. Kalau orang miskin, pintu kamar mandinya beda. Iya. Oh gitu, beda gimana? Dari kalau aja nggak tahu. Orang kaya. Oh iya. Orang kaya. Gue kebayang sih bedanya. Pintu sih. kamar mandi lo sama pintu kamar. Pintu kamar sama. Sama. Oh iya orang Sama, kaya, sama, orang sama. kaya. Kesetnya di mana? Di WC-nya. Kan di dalam kesetnya.
Di dalam kamar mandi apa di luar? Luar kamar mandi ada keset ya? Nggak ada kayaknya, di dalam nggak ada juga. Cuman kayak dia ada kayak naik level terus turun gitu. Ada levelnya. Enggak, maksudnya kayak ada naikkan dikit gitu bang. Jadi kalau mau kamar mandi lu gak ada keset di luarnya? Nggak ada. Karena WC kering. WC kering. Wah iya orang kaya. Kalau orang kayak gua nih. WC-nya di luar. WC-nya dia. WC di luar, kesetnya di luar. Lo beda ini aja tuh ada 2 indikator. Pertama kali cari kesetnya aja. Pintunya. Oh, Pintu udah pintunya. pasti beda. Iya. Pintunya dari bayang plastik gua. biasanya. Iya, plastik. Ada lo nih pintu kamar mandi plastik lo googling. Itu dah. Iya, itu. Iya, Pintu kebayang gua. pintu 70% orang Orang Indonesia. itu pintunya itu. Oh. Yang kedua, kalau pintunya agak bagusan dikit, lo deg-degan, ada keset. Depan kamar mandi ada keset. Nah itu udah. Nah, Oh. terus kalau misalnya nggak ada keset, nah salah satunya, kalaupun pintunya sama, kalau orang miskin, orang yang kurang berada, itu pintunya pintu kayu, Iya. itu dialasin pakai Seng. asbes atau seng, itu apa? Pakai seng, Oh iya. Nah, bawahnya tuh, Bawahnya ada sengnya dulu. ada sengnya itu. Nah kalau masih sama juga lo endus sedikit, bau sabunnya nyanter banget. Nah itu. Itu udah nggak ini, masa bau sabun nyanter. Udah terlalu effort juga itu untuk Iya, tahu dia. Ya berarti valid sih. Valid kan? Iya. Kamar mandi pasti sama, pasti udah kaya lo. Tapi lu bisa, kalau gua ngomong nih, gua tanya, Iya. lu disebut kaya, lu terima nggak? Atau lu kayak nggak sih bang, berada aja? Kan kadang kita merasanya gimana gitu kan? Iya. Gue baru jujur gue masuk stand up bang, baru gue kayak oh iya gue emang anak orang kaya ternyata. Gitu. Karena anak stand up banyak orang susah. Gue Ada perbandingannya. Kayak misalnya pas di sekolah. SMA tuh gue juga wah orang main ke rumah gue kayak dikit yang ngomong ternyata lo anak orang kaya ya. Itu tuh Karena pada kaya-kaya temen lu. Iya. mungkin kalaupun ada yang beda nggak terlalu beda jauh gitu. Iya. Dan kalaupun ada yang beda jauh ada juga beberapa. Tapi mereka nggak ngebahas itu. Nah pas masuk stand up baru kayak hari pertama hari kedua udah kayak lu dari tampang lu kayaknya lu anak orang kaya ya. Dan awal gue masih kayak kagak. Barulah gue denger pada open mic lah ada yang tukang todong lampu merah lah. Ada yang dibuang sama bapaknya kayak iya saya orang kaya ternyata. Gue bilang kayak ya bener. Gitu. Jonek lah cerita rumahnya gak ada toilet kan anjing. Iya dia kalau mau berak ke pom bensin. Iya gimana gue mau so humble habis kayak gitu Iya. kan. Kayak di rumah gue gak ada toilet. Wah anjing. Rumahnya dia tuh ringkih banget. Iya. Si Jonek itu rumahnya ringkih banget. Dia kata pernah lagi tiduran, tiba-tiba ada kucing jeblos. Iya. Itu rumahnya abu banget. Kucing lagi jalan aja, brak, jatuh. Pas turun langsung angkat. Kucing langsung angkat. Kayak nyelinap. Itu. Benar-benar. Jonek. Makanya di stand up tuh gue bener-bener Ya. baru bisa. Terima iya ya, baru bener, bisa terima bahwa iya. Admit bahwa gue ya kayak gue Ternyata yang gue anak kaya orang deh. kaya Lu gitu. SMA pernah liburan ke Bali gak sama teman-teman? SMA enggak gue, tapi waktu itu ada study tour tapi gue nggak ikut. Oh, kemana? Ke Bali. Oh iya. Karena mungkin orang tua lo agak protektif ya. Sebenarnya bisa Iya, aja, tapi iya. kayaknya orang tua lo yang nggak ngasih, jangan deh. Iya. Motor aja tadi nggak Iya. ini kan, keluar kota susah. Iya, mungkin beda kalau orang tuanya yang cuek. Mungkin lo dekat sama nyokap, Iya, sama jadi kayak iya. udahlah nah, jangan ke Bali lah nah. Bisa aja ntar mama aja ke Balinya. Lo ke Bali sama siapa? Nyokap? Gue ke Bali ya Pertama. sebelum sekarang ya sama keluarga pas kecil. Gue ke PRJ aja kagak. Oh, lu dari kecil udah ke Bali? Gue ke Bali pertama kali sama keluarga gue. Kita lo ke Bali umur berapa? Stand up? Pas udah stand up? 20 Gara-gara berapa? stand up. 20 berapa inget gak? Taruh 2013, berarti berapa tuh? 2013 berarti 28. 28. Ya udah stand up Iya, lah itu. 28. Gua ke Bali juga 28 tahun. Keluar negeri aja, Keluar negeri gue ke Pertama kali ya Malaysia dulu pas kecil juga sih sama keluarga gue. umur berapa? Umur berapa ya? SMP awal apa SD gitu. Yang agak jauhan. Luar Asia. Luar Asia Tenggara. Pernah gak keluar Asia? Enggak. Gue Hong Kong paling jauh kalau nggak salah. SMP lah itu. Sama SMP keluarga kan? Sama keluarga tapi sama sepupu-sepupu juga gitu. Nah, itu lebih mahal lagi dong. Kalau sama keluarga ya, tapi sama sepupu itu lebih mahal lagi. Lebih banyak lagi biayanya. Berarti Itu. keluarga besar ya. Heeh. Nah mungkin gue juga anak orang kaya yang dimanja juga, bukan yang dicuekin gitu bang. Iya, yang diajak liburan. sayang, yang Temen yang gue keluarganya bener. deket gitu. Soalnya temen gue juga ada yang dia bokapnya tajir tapi dia ya udah ke Bali sama temen-temennya. Iya. Bokapnya keluar negeri mulu Iya, gitu. ada yang begitu. Makanya bukannya lu nggak bisa, tapi kayaknya keluarga lu tuh protektif Protektif mungkin sama ke lu. gua, Iya. Nah,
lo pernah gak mau beli barang, nabung dulu 6 bulan, 8 bulan, apa tinggal Itu sih kayaknya pernah ya kalau udah barang-barang sendiri aja ya. Kalau udah barang-barang sendiri iya. Beli gitar gitu, beli drum. Beli drum dulu, nah gue gak pernah beli ininya sih kayak beli cymbal, beli snare gitu. Tapi drumnya? Nabung, kalau drumnya dulu bokap gue beli. Dibeliin juga. Enggak, tapi ini drum yang awal belajar bukan yang gue pakai manggung. Iya. Tapi tetap drum. Soalnya namanya apa? PY. Nah itu baru. Kan tapi drum itu. Ini apa? Drum yuk. Soalnya ini apa? PY. Iya sih. Beda. Dipukul juga pecah. Prak prak prak. Ada kacangnya, ada kacangnya tuh. Iya itu, bokap gue beli yang drum pertama gue itu dia beli waktu itu. Dari umur berapa lo main drum? Jadi sebelum gue bisa main drum dia emang beli drum gitu. Jadi gue justru bisa main drum karena ada drum di rumah. Jadi dia kayak suka beli barang-barang murah gitu biarpun dia nggak butuh gitu kadang. Nah dia dulu dapat kayak orang kayaknya studio musik bangkrut apa gimana gue dibeli sama dia? Enggak, 1,5 juta dia dapat semuanya, gitar, bass, amplifier, drum, mikrofon. Tapi itu jadi ya alat-alat agak jelek gitu. Agak jadul. Tapi gue belajar drum di situ. Bokap bisa main? Bokap bisa piano, gitar, bisa dia. Oh, siapa Muri bapak lo? Muri, plus. Enggak, berarti di rumah lo dulu ada studio dong? Dulu ada alat-alat doang tapi nggak kita pasangin studio gitu. Jadi pokoknya sampai 2 minggu seminggu lah, habis itu tetangga komplain juga gitu. Demo di depan. Kayak bakar ban. Taichan. Enggak pada komplain. Lebih banyak lagunya. Lagu. Niji. Akhirnya dibikinin kedap. Enggak, akhirnya alatnya dijual, habis itu gue ngebandnya ke luar gitu. Kalau bokap, kalau orang tua lo sebenarnya ada ini nggak kan kadang-kadang mungkin nggak maksa tapi kayak ada orang tua kayak berharap lo jadi apa gitu. Nah gue kalau nyokap gue sebenarnya lumayan ngebebasin. Nah kalau bokap gue tapi kan kalau yang gue denger dulu kan kayak teman gue cerita kayak pengen ngeband dilarang, disuruhnya PNS atau kayak misalnya pengen jadi konten kreator dilarang. Nah bokap gue malah dia agak kebalikannya gitu, jadi misalnya kayak kamu hobi ngeband bagus, nanti kamu bisa kayak Noah, kayak Dewa 19 gitu-gitu. Terus misalkan gue waktu itu pengen bikin video kayak bagus, nanti bisa kayak orang Hollywood gitu-gitu, apa-apa di orang Hollywood. Orang Hollywood. Nanti kayak orang Hollywood. Orang Hollywood tuh siapa? Asli banget orang Hollywood. Kayak itu ya digembul tuh orang Hollywood. Orang Hollywood utara dia tuh. Gitu dari dulu dia. Suportif apa-apa berarti disupport. lu lahir di keluarga yang gak toksik ya, yang suportif banget. Bokap gue apa-apa selalu mendukung. Selalu support. Berarti sekarang happy lah ngeliat lo sekarang kayak gini, Jak? Happy lah, dan makanya kemarin gue special show juga gue undang juga, gue ajak nonton lah. Bokap sama nyokap juga, sama abang gue juga, sama adik gue. Dan happy mereka. Berarti lu deket ya sama abang sama adik deket? Gue sama adik sih yang paling deket banget. Sama abang kadang-kadang doang ngobrolnya. Jarang lah gitu. Ya kebetulan nanti adiknya datang ke sini. Nanti malam dia ke sini ya. Sama menemani seseorang taping di sini. Lu udah enggak apa-apa tuh sama orang itu? Gua sama orang itu enggak apa-apa, Bang. Maksudnya iya. Gimana sama gumpalan itu? Iya. Ada lo sama gumpalan itu lo enggak apa-apa. Karena dia gua ajak kemana-mana orang happy gitu. Iya bener lah, dia vibes-nya positif. Iya, gua ajak ke teman stand up happy, ke teman-teman di noise happy gitu. Bener. Lu bawa ke hutan juga dipatokin burung. Burung happy. Itu kalau lagi zombie apocalypse juga lu selamat. Iya. Makanya dia menghibur para zombie kan. Kasih kecap aja, dikecapin dikit. Makan dia kan lama tuh. Lu bisa lari, udah bisa keluar negeri, lu bisa selamat dah. Jadi dia tumbal ya. Gitu. Keluarga juga happy. Siapa? Keluarga lo. Keluarga gue belum nanya tapi so far oke. Sudah main ke rumah tapi dia. Kayaknya pernah pas gue gak di sana, kayaknya pernah dia. Di luar doang, disuruh di luar. Disuruh lewat ini, masuk rumahnya lewat pintu anjing. Gitu. Karena ya dibanding peserta sebelum-sebelumnya gue lebih gak approve lagi gitu. Banyak cowok-cowok yang kayak ganteng doang tapi datang ya udah nggak ngobrol. Tapi gitu. Apa kakinya gak ada jarinya? Ganteng doang kakinya gak ada jari, nggak bisa pakai sendal jepit. Aneh banget. Rata gitu, rata. Kukunya satu tapi gede.
Tetap ada kuku ya. Biar Jadi jari gede. segini nih. Kukunya Jempol segini. gede. Saya ada bang jempol lebih gede. Jempol. Aduh, Jadi ya. kalau gunting kuku bumerang jadi bumerang. Ya. Kukunya jadi bumerang ya. Ja, Gitu. ini lo ada mau apa ke depan, Za? Ada Apa ya? rencana sesuatu nggak? Stand up udah ya? Stand up udah. Terakhir kapan kemarin? Terakhir tanggal 1 September. Gue paling lagi pengen ngidupin YouTube-nya ini Ketawa Club rencananya Bang. Kan baru nyala lagi. Baru hidup jalan lagi. Ya. Dan gue di sana sekarang jadi yang megang kontennya, tugas gue di situ. Ya cocok lah. Bos- Iya, bos konten, di TikTok, di YouTube. Makanya gue juga masih belum tahu mau bikin apa aja. Ntar gue undang-undang lah kalian kalau mau lah ke YouTube. Siap, dengan Pesawat senang nanti hati ya. Ada Dengan senang konten-konten hati. di sana. Kita juga ntar ada rencana mampir ke USS. Iya. USS gitu, Fit. mau promo. yoi. By the way, si stand up lo akan ada digital download atau apa segala macam nggak? Gua mungkin kayak sih masuk ke Lucuflix mungkin platformnya Emily kan. Emily betul. Tapi itu juga kayaknya gue potong agak panjang karena beberapa gue males nayangin dan masih pengen gue pakai juga Bang Oke. materinya. Dan Lucuflix kalau nggak salah beberapa videonya masih ada yang suka Bocor. Re-upload. bocor di re-upload TikTok gitu, males banget gue kayak gitu. Ya Kalau kan. ngasih tau gini ntar jadi orang, udah cari aja cari. Dulu ya, tapi sekarang sih kayak udah nggak ada, Asik. udah ditanggulangi. Pas awal tahun masih ada kayak video gue bocor tuh gitu. Iya. Kalau sekarang gue buka TikTok, gue cari Lucuflix sih udah nggak ada. Oke. Mm-mm. Ya. Terima kasih loh Oja sudah Thank you main nih, ke akhirnya podcast terjadi ini. juga. Akhirnya ya. Podcast Gue ini. akhirnya bisa lihat kaos God Plan ini langsung depan mata gue. Gue punya nih kaos. Lo punya? Wek? Punya. Gue plan yang ini persis ini. Persis itu. Iya. Gua punya. iya, Oh, iya. belum Gue pernah pakai Pernah sebelum pakai? ini apa impersonate Oja. Gitu. Dulu belum ulang tahun, lo mau hadiah apa? Kaos God Plan bang, biar kayak Oza. Terus dia kirim gambar yang ini. Ya, terima Ya, kasih yoi. apa Makasih karena ya. buat kita suatu kebanggaan juga Banget ya. lah. Seorang Oza pernah dengerin podcast minggu, pernah cover ikan belida. pernah jadi penggemar lah ibaratnya. Iya, Saya benar. Bocah suka nanas suka gua, Bang. suka Iya. suka dengerin gitu. Hmm. Jadi terima kasih sekali dan sukses buat semuanya. Tapi beneran Ja, waktu itu karena gue gak tahu kenapa ya, gue tuh suka gitu aja kalau misalnya lagi yang anak-anak lagi naik gitu terus Jadi aduh, mager. segen ya. Iya. Kayak Gak enak ya. aduh kita kayak Iya. orang mentang-mentang lagi terkenal nih diundang gitu. Jadi Hmm. nah kalau sekarang tuh menurut gue lu udah stabil, Iya. stabil, udah settle gitu. Ini dulu Nggak usah- ya. Udah segitulah stabil lah ya. Iya. Karena ya, gue naik sih, tapi maksudnya iya. Nanti semoga naik Iya lagi pasti lah. Karena Awe yang awal ngenalin Kesel aja Awe ke gue. Chan dengerin nih Kesel aja lu pasti suka gitu. Akhirnya gue dengerin iya we bagus ya we gitu. Oh iya. Ntar kita iya, undang iya. kapan-kapan nih ke podcast minggu ngobrol gitu. Udah gitu. ya, tapi kan akhirnya kejadian juga. Tuh. Iya. Akhirnya biarpun tertunda yang penting Berapa tahun? 3 tahun 4 tahun nih Bang. Iya. Walaupun ini sejujur aja ya, tadi juga bukan lu. Tabunya nggak bisa. Terus si Pican baru ngasih tau kemarin siapa ya Oza kali ya. Pantesan hamil 1 gue dikabarin nih. Baru buat kemarin nih. Tapi kan emang udah pengen. Iya, pengen. iya. Nah, qadar Allah baru terjadi Asik, sekarang. asik. Bagus. Oke Za, thank you ya. Oke, thank you, sukses Bang Awe, buat Bang Pican. semua rencananya. Amin. Aja ya. Dan ya buat teman-teman terima kasih udah nonton dan jangan lupa tolong di-subscribe lah. Orang suka Iya. gini, ini viewersnya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada subscribe lah. Kita target kita cuman itu aja dapat silver button. Silver Iya. button 100.000 tuh. 100.000 aja dah udah. Kita 1 juta kayak jauh. Gold kayaknya jauh ya. Jauh ya udah itu Iya, aja iya. penting kita punya gitu. Iya, kan. iya benar. Ya tolong di-subscribe ya. Ke teman-teman juga lo buka nyemain pun lo buka YouTube. Ngebajak Iya, ngebajak temen. Ya, lumayan 1 orang 10 Iya, aja. iya. Lumayan itu Cuma ya. 10 orang udah kejadian tuh. Ya dan kita lagi jalanin tour, gue gak tahu ini tayang kapan tapi kita jalanin tour dan akan ada finalnya tuh di podcast Bekasi. minggu live di Bekasi ya 5th anniversary. Tiket nanti bisa dibeli tanggal 28 Oktober, masih ada sedikit lagi, nggak banyak tapi masih ada. Oke, Yoi. thank you aja. Thank you Bang Awe, Bang Pican. Sampai ketemu lagi di podcast minggu, dadah. Dadah.